Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nisa dari kelompok 4, NIM 2112062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Kerani dari kelompok 4, NIM 2112059. Di dalam filsafat ilmu terdapat 3 dimensi, yaitu dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang dimensi ontologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, ontos yang artinya ada dan keberadaan, dan logos, studi, dan ilmu. Ada beberapa pengertian dasar mengenai apa itu ontologi. Pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri yang berbeda dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari yang ada, dalam bentuknya yang sangat abstrak, studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti apa itu ada dalam dirinya sendiri? Ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas-luas mungkin. Ontologi bisa juga merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat yang ada. Ontologi merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh. Penyelidikannya meliputi segala pertanyaan dan penelitian lainnya yang lebih bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya, pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Sebagai tugasnya, memang ontologi selalu mengajukan pertanyaan tentang bagaimana proses mengada ini muncul. Pertanyaannya selalu berangkat dari situasi konkret. Dengan demikian, ontologi menanyakan sesuatu yang tidak terkenal. Di dalam dimensi ontologi ada 2 aliran, yaitu aliran materialisme yang menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Kemudian yang kedua yaitu aliran idealisme yang diambil dari kata ideal, yaitu sesuatu yang hadir di dalam jiwa. Idealisme sebagai lawan dari materialisme yang dinamakan spiritualisme. Objek formal dari dimensi ini yaitu dilihat dari bentuk, sedangkan objek material dari dimensi ini yaitu dilihat dari bahannya. Yang kedua yaitu dimensi epistemologi. Pengertian epistemologi ini sering disebut dengan teori pengetahuan. Secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani, episteme, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi ini dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosof sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuannya, dan sebagainya. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal-usul, susunan, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Model-model epistemologi meliputi sumber, sarana, dan tata cara menggunakan sarana untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Perbedaan pilihan ontologi akan dengan sendirinya mengakibatkan perbedaan dalam menentukan sarana yang kita pilih. Akal, budi, pengalaman, atau kombinasi antara akal dan pengalaman. Intuisi merupakan sarana yang dimaksud dengan epistemologi sehingga dikenal dengan model-model epistemologi seperti rasionalisme, empirisme, kritirisme, atau rasionalisme. Kritik positivisme dengan berbagai variasinya. Aliran-aliran dalam epistemologi secara garis besar terdapat 2 aliran pokok dalam epistemologi yaitu rasionalisme dan empirisme, yang pada gilirannya kemudian muncul beberapa isme. Misalnya rasionalisme kritis atau
skeptisisme, fenomenalisme, positivisme, dan lain sebagainya. 3. Dimensi aksiologi. Pengertian aksiologi istilahnya berasal dari Yunani. Aksio yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Jadi, aksiologi adalah teori tentang nilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan berikut. Untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan? Bagaimana kaitan antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah-kaidah moral? Bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral? Bagaimana kaitan antara teknik prosedural yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma atau profesional etika? Etika sebagai kajian tentang hakikat moral dan keputusan kegiatan menilai. Kegiatan moral telah dibangun berdasarkan toleransi atau ketidakpastian. Maka etika dipakai dalam dua bentuk. Pertama, etika merupakan suatu kumpulan pengetahuan mengenai penilaian terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Kedua, merupakan suatu predikat yang dipakai untuk membedakan hal-hal, perbuatan-perbuatan atau manusia lain. Estetika merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat indah dan buruk, sifat-sifat dasar mengandung pembenaran, sistematik, dan intersubjektif. Dari apa yang dirumuskan di atas, dapat dikatakan bahwa apapun jenis ilmu yang ada, kesemuanya harus disesuaikan dengan nilai-nilai moral yang ada di masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya, malah menimbulkan bencana. Bagi seorang ilmuwan, nilai dan norma moral yang dimilikinya akan menjadi penentu apakah ia sudah menjadi ilmuwan yang baik atau belum.